Bu Yan, dalam pertemuan kita yang pertama tahun 2011, itu kan sekitar 17 anak yang Bu Yan Iya, biayain mereka dari sejak SMP, SMA, terus kemudian mereka bisa kuliah. iya, Ya, sekarang udah 29 yang iya, langsung. iya. Yang tidak langsung saya yakin lebih banyak lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, setelah 6 tahun yang lalu itu, ini anak-anak itu sudah bisa kuliah, selesai kuliah, atau ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikan? Semuanya kuliah. Semuanya. Iya, Jadi kalau saya tadi cerita bahwa pertemuan saya dengan Buyan gara-gara anak penggembala bebek, nah dia itu adalah Nanang. Anak yang kurang mampu karena apa banyak sekali sebenarnya anak-anak yang punya apa potensi bagus tapi karena halangan finansial sehingga harus mengubur mimpinya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu. Mungkin kalau tanpa ibu saya nggak bisa berdiri di sini. Saya nggak bisa kuliah di UGM, bahkan saya tidak pernah membayangkan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jadi terima kasih sekali, semoga ibu selalu sehat dan bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini, karena senjata yang paling bagus untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah pendidikan. Jadi sekali lagi terima kasih, dan untuk ibu selalu jaga kesehatan. Dan Nanang sudah ada bersama kita hari ini. Boleh berdiri, Nang? Iya, ini dia. Boleh kasih lihat wajahnya kepada penonton? Iya. Terima kasih. Jadi, tim Kick Andy menemukan seorang anak juara Olimpiade Matematika Internasional yang kemudian kami kaget. Ternyata dia ini latar belakangnya, maaf Nang, miskin, penggembala bebek yang nyaris tidak bisa melanjutkan sekolahnya waktu itu masih SMP gara-gara orang tuanya tidak lagi mampu membiayai sekolahnya. Anak itu datang ke bu gurunya, bilang, "Bu, saya sudah tidak bisa sekolah lagi, saya mau pamit." Atau Nanang sendiri langsung cerita Nang adegan itu, Nang. Apa yang terjadi waktu itu? Ya, nah, Bang Andi, jadi dulu waktu masuk SMP begitu, saya sebenarnya sudah istilahnya karena orang tua itu juga kemampuan ekonominya sangat kurang begitu. Dulu kelas 2 gitu sudah mau mengundurkan diri karena ya memang keadaan ekonomi yang sangat-sangat tidak mendukung. Dan ibu ini dengan sukarela, jadi melihat saya sendiri gitu, tepuk tangan sendiri di depan kelas gitu. Terus ibu ini mengambil saya di rumah, saya jadikan pasien sekaligus anak, dan luar biasa dari saya yang dulu mulai kelas 2 itu saya belum bisa matematika begitu. Jadi termasuk pasien, sampai setelah dapat gemblengan dari ibu itu sampai nilai ujian nasional saya dapat 10 itu berkat ibu. Jadi luar biasa sekali. Jadi memang ibu yang membiayai saya mulai dari uang saku untuk sekolah, bayar sekolahnya, sampai saya ingat sekali waktu itu pertama kali masuk SMA itu ibu menulis surat keterangan tidak mampu begitu. Jadi sampai segitunya. Jadi sekarang kamu S3 ya? Saya sudah selesai tahun lalu, Bang. S3 apa? S3 bidang matematika terapan, tapi lebih ke ke biometrik gitu. Tapi Bu Yan, dalam usia sekarang ini nggak terpikirkan untuk istirahat. Bu Yan sepanjang hidupnya sudah berbuat baik untuk orang lain, kan ada waktunya mikirin diri sendiri. Tidak perlu itu Pak Andi. Yang penting Indonesiaku, bangsa Indonesiaku, generasi muda Indonesia jangan menjadi
anak-anak yang bodoh wajib pandai semuanya. Ya Allah, beri kesehatan saya agar saya bisa menyekolahkan itu sampai setinggi-tingginya. Jadi saya tidak akan berhenti untuk mengajar selagi saya masih ada nyawa, masih bisa bicara, masih bisa menulis, saya akan lakukan demi anak-anak Indonesia. Ya, saat ini di hadapan kita semua juga ada anak-anak asuh Buyan yang hadir. Boleh berdiri anak-anak asuh? Iya. Jadi ini nanti bakal sukses. Kita doakan buat mereka. Terima kasih untuk hadir di sini ya. Kita berikan tepuk sekali lagi. Silakan hidup. Baik, Buyan, terima kasih. Setelah ini kita akan bertemu dengan seorang anak muda, dulu kuli bangunan, tapi sekarang dia punya pesantren dan sekolah. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Saya rekrut anak-anak yang memang anak-anak yatim piatu, anak-anak duafa, anak-anak jalanan yang memang mereka ingin untuk belajar.